Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel Kang Rian Dance. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Kali ini saya akan menceritakan kisah asal mula Cianjur, nagari tempat Raden Jajasasana menetap bersama 100 rakyatnya. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita ke videonya. Cianjur menjadi salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki daerah geografis yang cukup luas. Membentang dari utara hingga selatan dan memiliki sumber daya alam dari mulai pegunungan, perkebunan, pertanian, hingga sektor perikanan dan kelautan. Secara teritorial Cianjur berbatasan di utara dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta. Sebelah barat berbatasan dengan wilayah Kabupaten Sukabumi. Di timur berbatasan dengan Kabupaten Bandung Barat dan di selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia. Sejarah terbentuknya Cianjur yang memiliki 32 kecamatan ini cukup panjang. Catatan tertulis mengenai Cianjur ditemukan pada 3 abad sampai 4 abad lampau, di masa Nusantara masih tersusun oleh kerajaan dan penjajahan kolonial Belanda. Merangkum dari berbagai literasi termasuk catatan sejarah resmi yang ada di pemerintah daerah Kabupaten Cianjur, sekitar tanggal 12 Juli 1677, Raden Wiratanu Putra dari era Wangsa Goparana dalam Sagara Herang, mengemban tugas untuk mempertahankan daerah Cimapak dari kekuasaan kolonial Belanda. Upaya Raden Wiratanu untuk mempertahankan daerah ini juga erat kaitannya dengan desakan Belan, VOC, saat itu yang ingin mencoba menjalin kerjasama dengan Sultan Mataram Amangkurat I. Apalagi sejak tahun 1614 daerah Gunung Gede dan Gunung Pangrango ada di bawah Kesultanan Mataram. Namun sikap patriotik Amangkurat I yang tidak mau bekerja sama dengan Belanda mengakibatkan ia harus rela meninggalkan keraton tanggal 12 Juli 1677. Kejadian itu menunjukkan bahwa setelah itu Mataram terlepas dari wilayah kekuasaannya. Sekitar pertengahan abad ke-17 ada perpindahan rakyat dari Sagara Herang yang mencari tempat baru di pinggir sungai untuk bertani dan bermukim. Babakan atau kampung mereka dinamakan menurut nama sungai di mana pemukiman itu berada. Seiring dengan itu Raden Jajasasana putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga, keturunan Sunan Talaga, terpaksa meninggalkan Talaga karena masuk agama Islam. Sedangkan para Sunan Talaga waktu itu masih kuat memeluk agama Hindu. Arya Wangsa Goparana kemudian mendirikan nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari menjadi ibu nagari tempat permukiman rakyat Jajasasana. Catatan di Dinas Arsip Kabupaten Cianjur menuliskan, jika saat pergi keluar meninggalkan Talaga, Raden Jajasasana putra Arya Wangsa Goparana dari Talaga keturunan Sunan Talaga, membawa 100 cacah rakyat. Dia ditugaskan untuk membuka wilayah baru yang bernama Cikundul. Pada perjalanan waktu, Raden Jajasasana kemudian berhasil menahan serangan dari pasukan Banten dalam mempertahankan wilayah yang dibangunnya tersebut. Sehingga beliau dianugerahi gelar Panglima, Wiratanu, dan akhirnya dikenal dengan gelar Raden Arya Wiratanu. Dia kemudian mendirikan nagari Sagara Herang dan menyebarkan agama Islam ke daerah sekitarnya. Sementara itu Cikundul yang sebelumnya hanyalah merupakan subnagari berubah menjadi ibu nagari tempat pemukiman rakyat Jajasasana. Tempat itulah yang menjadi cikal bakal lahirnya daerah bernama Cianjur, Cianjoer. Raden Arya, R.A. Wiratanu I kemudian didapuk menjadi dalam Bupati Cianjur pertama dari tahun 1677 hingga 1691. Kemudian dilanjutkan oleh era Wiratanu II, 1691-1707, dan era Wiratanu III, 1707-1727. Kekuasaan dilanjutkan generasi era Wiratanu Datar IV, V6,
dari tahun 1727-1813. Hingga kini sudah tercatat 37 dalam bupati yang memimpin Cianjur. Cianjur juga dikenal dengan filosofi tentang 3 aspek keparipurnaan hidup, yakni Ngaos, Mamaos, dan Maenpo. Ngaos adalah tradisi mengaji yang mewarnai suasana dan nuansa Cianjur sehingga mendapat julukan kota santri. Pasalnya sejak lahir sekitar tahun 1677, Cianjur dibangun oleh ulama dan santri yang gencar mengembangkan syiar Islam. Mamaos memiliki arti seni budaya yang menggambarkan kehalusan budi dan rasa menjadi perekat persaudaraan dan kekeluargaan dalam tata pergaulan hidup. Seni Mamaos tembang Sunda tembang Cianjuran lahir dari hasil cipta, rasa dan karsa Bupati Cianjur R. Arya Adipati Kusumah-Ningrat yang dikenal dengan sebutan dalam Pancaniti periode 1864-1862. Seni Mamaos ini terdiri dari alat kecapi indung, kecapi besar, dan kecapi rincik, kecapi kecil, serta sebuah suling yang mengiringi panembanan atau juru. Pada umumnya syair Mamaos ini lebih banyak mengungkapkan puji-pujian akan kebesaran Tuhan dengan segala hasil ciptaannya. Sedangkan Maenpo adalah seni bela diri pencaksilat yang menggambarkan keterampilan dan ketangguhan. Pencipta Maenpo ini adalah R. Jajaperbata atau dikenal dengan nama R.H. Ibrahim. Aliran ini mempunyai ciri permainan rasa yaitu sensitivitas atau kepekaan yang mampu membaca segala gerak lawan ketika anggota badan saling bersentuhan. Pada seni bela diri Maenpo dikenal ilmu liliwatan, penghindaran, dan peu-peuhan, pukulan. Jika filosofi tersebut diresapi, pada hakikatnya merupakan simbol rasa keberagamaan, kebudayaan dan kerja keras. Sasarannya adalah tercipta keimanan dan ketakwaan masyarakat melalui pembangunan akhlak yang mulia.